Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini tema yang akan Abah Gus bahas adalah tentang beberapa manfaat daripada garam, yang mana tentunya tidak asing lagi yang namanya garam itu tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu menjadi bumbu masak yang setiap hari harus ada. Siapapun, dimanapun dan kapanpun tidak mungkin tidak membutuhkan namanya garam. Nah ya, banyak beberapa manfaat garam pada kesempatan kali ini yang perlu Abah Gus sampaikan, khususnya untuk digunakan sebagai sarana mandi, yang mana nanti manfaatnya akan Abah Gus disebutkan. Harap disimak baik-baik, jangan di skip, jangan dijeda atau dilompat-lompat video ini, dengarkan dari awal hingga selesai supaya tidak gagal paham dan bisa nanti dipraktekkan. Baiklah saudara-saudaraku, seperti garam, manfaat yang banyak bagi tubuh kita, kandungan nutrisi juga mineral yang ada di dalam garam dapat membantu menyeimbangkan gula darah dalam peredaran tubuh kita. Ya, untuk menjaga kekuatan tulang, mengatur metabolisme, dan ujungnya tentu bisa menjaga kekebalan tubuh. Maka dari itu salah satu yang membuat kita tidak mudah diserang penyakit adalah dengan mengkonsumsi garam. Nah itu nilai plus yang pertama. Nah, dan dari sisi kesehatannya, saudaraku, jikalau kita menilai garam dari sudut pandang metafisika, garam ini juga lebih dikenal memiliki manfaat penting dalam dunia spiritual. Nah itu dipahami. Banyak praktisi metafisika itu memanfaatkan garam dalam prakteknya, ya, baik dalam metode penyembuhan, transfer energi maupun pembersihan energi negatif. Mungkin sudah nggak asing lagi. Sering digunakan itu garam, satu genggam garam nanti ditaburkan, satu genggam garam nanti direndam dengan air dan sebagainya. Nah, di dalam dunia spiritual, saudaraku, garam itu dikenal sebagai peluntur, sebagai macam pembentuk energi negatif. Maka dari itu kebanyakan orang yang ingin buang sial, ya, biasanya itu dilakukan dengan mandi air garam. Nah, di mana? Di lautan. Dengan harapan segala macam energi negatif yang terdapat dalam tubuhnya itu bisa disingkirkan atau dibersihkan. Nah, membersihkan energi negatif dengan cara mandi di air laut. Biasanya ada ritual seperti itu. Sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah, manfaat mandi dengan air garam ini sudah dipercaya sejak zaman dulu, ya. Sejak zaman dulu kala. Karena memang pada kenyataannya orang di zaman dulu itu sebelum melakukan tirakat besar ataupun ingin mempelajari suatu keilmuan spiritual, ya, khususnya ilmu spiritual, maka hukumnya wajib pada saat itu mandi air garam terlebih dahulu di lautan atau berendam. Nah, cara ini pun kemudian banyak diterapkan oleh praktisi spiritual terhadap mereka yang hendak mempelajari suatu keilmuan. Mandi air garam ini dijadikan sebuah aktivasi awal untuk menghilangkan energi negatif seseorang. Nah, sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, manfaat mandi air dengan air garam ini kurang lebih sama saja dengan mandi di laut. Karena tentu semua orang tidak berkesempatan untuk datang ke laut. Bisa jadi mungkin daerahnya saat ini berjauhan atau sangat jauh dengan lautan.
ya, ada juga di pinggir laut. Bagi untuk jauh dari laut, ya nanti cukup diganti dengan metode garam. Nah, untuk mengatasi keterbatasan ini, maka mandi dengan air garam itu menjadi solusi yang paling praktis. Ya. Jadi sebelum membahas kepada manfaat mandi dengan air garam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana tata cara mandi dengan air garam. Kita pelajari dulu dari tata caranya mandi dengan metode air garam ini dan bagaimana cara menyiapkannya. Tata caranya yaitu yang pertama, saudaraku wajib memanaskan air dulu. Nah, itu satu panci ya, satu panci. Airnya direbus, kemudian kalau sudah mendidih campurkan 7 sendok makan garam. Saran Abah Gusri lebih bagus gunakan garam krosok. Garam krosok itu garam yang kasar zaman dahulu. Nah, kalau sekarang banyak dijual di pasaran itu kan garam yang halus. Nah, itu zaman modern sekarang banyak menggunakan garam yang halus. Kalau zaman dulu garamnya garam kasar. Kalau bisa usahakan pakai garam kasar atau garam krosok itu saudara. 7 sendok. Itu satu panci ya. Satu panci itu kurang lebih sekitar 10 liter lah, kurang lebihnya begitu. Tapi kalau tidak ada garam kasar bagaimana Abah? Ya sudah, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Di sini kan yang perlu kita bahas adalah nilai plusnya. Nilai plusnya akan lebih bagus menggunakan garam yang kasar, itu lebih bagus. Kenapa? Itu nilainya akan lebih efektif dan akan lebih manjur dengan garam kasar. Walaupun garam yang halus juga bisa dipakai ya. Itu 7 sendok. Kemudian saudaraku aduk-aduk tuh sampai garamnya larut di dalam air. Ukurannya satu panci ya, panci. Tapi kalau pengen lebih ya boleh ditambah airnya lagi, tambah garamnya lagi. Sesuaikan saja garamnya. Kemudian yang kedua, campurkan air rebusan garam tadi dengan air dingin. Tujuannya apa? Agar sensasinya itu lebih hangat-hangat kuku ketika digunakan. Jadi hangat-hangat kuku ya. Dicampur dengan air dingin. Dosisnya diatur sendiri supaya jangan terlalu panas, jangan juga terlalu dingin. Kemudian setelah itu niat saudaraku. Silahkan saudaraku niatkan dalam hati. Bisa dengan bahasa apapun kok. Mau bahasa Jawa, bahasa Sunda, Palembang, bahasa Papua, bahasa Aceh dan sebagainya, silahkan saja. Sah-sah saja. Niatkan itu. Mudah-mudahan dengan wasilah mandi air garam ini, maksud dan tujuan saya semuanya secepatnya Allah kabulkan. Dan Allah lancarkan. Nah, itu cara mintanya. Silahkan menggunakan bahasa kita masing-masing. Begitu ya. Kemudian yang keempat, silahkan saudaraku gunakan untuk mandi atau berendam dengan air garam tadi. Kalau kita berendam minimal 15 menit. Kalau mau mandi silahkan mandi dan setelah itu jangan dibelah dengan air tawar lagi. Ya. Baiklah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah. Adapun manfaat mandi menggunakan air garam ini dari segi kesehatan. Mandi air hangat sekilas terdengar biasa saja. Mengingat hal itu merupakan aktivitas yang biasa orang-orang lakukan. Tetapi akan berbeda jika saudaraku mencampurkannya dengan garam. Nah, air hangat yang dicampurkan dengan garam ini tidak hanya akan membersihkan tubuh kita dari kotoran, dari daki dan sebagainya, tapi ada manfaat kesehatan yang mungkin jarang saudaraku ketahui. Nah, diantaranya yang pertama, tubuh kita akan menjadi lebih rileks dan menghilangkan pegal-pegal. Nah, itu manfaat yang pertama ya, mandi dengan air hangat yang dicampuri dengan garam. Mandi air hangat dengan campuran garam itu juga dapat meminimalisir stres dan membantu tubuh saudaraku menjadi lebih rileks. Dalam hal ini, garam itu memberi suplai ion positif terhadap tubuh yang berguna untuk menurunkan ketegangan yang diakibatkan oleh stres itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan sensasi relaksasi yang lebih maksimal, saudaraku bisa menambahkan beberapa bahan alami ya, seperti apa? Lavender atau daun mint yang memiliki aromaterapi ya. Nah, itu bisa dicampurkan nantinya supaya ada nilai yang lebih plus ya. Bisa mendapatkan sensasi untuk relaksasinya. Itu bisa dicampurkan nantinya di dalam campuran air garam dan air hangat tadi. Yang mana aroma ini bisa membantu pikiran saudaraku itu akan menjadi lebih rileks dan menjadi lebih tenang. Ketika tubuh dan pikiran saudaraku rileks, pegal-pegal di tubuh pun akan ikut hilang. Kemudian yang kedua, sebagai detoksifikasi tubuh. Air hangat dengan campuran garam yang mengalir pada tubuh dapat membantu meremanjakan dan melembabkan kulit.
Kenapa? Larutan garam itu akan membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh ke permukaan kulit saudaraku. Nah, itu perlu diketahui. Untuk lebih hasil maksimalnya, sebaiknya saudaraku berendam menggunakan air hangat yang dicampurkan dengan garam itu tadi. 10 menit atau 15 menit saja. Kemudian keringkan tubuh saudaraku dengan handuk dan rasakan sensasi kelembapan pada kulit saudaraku setelah mempraktekkan ini. Baiklah, kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, itu dengan metode seperti ini itu bisa meningkatkan kesehatan jantung. Ya dimana menurut sebuah studi pada tahun 2014, air hangat itu bisa meningkatkan aliran darah pada penderita gagal jantung. Pembuluh darah itu akan melebar saat terekspos temperatur tinggi. Selain itu, studi itu juga menyebutkan kalau air hangat itu bisa meredakan pembuluh darah yang kaku. Di mana studi itu memperlihatkan seorang partisipan yang memasukkan sebagian kakinya ke dalam air hangat selama setengah jam. Nah, hasilnya pembuluh darah partisipan ini sedikit demi sedikit melebar dan tidak kaku lagi. Itu sudah dicoba. Nah, kemudian untuk yang keempat saudaraku, mengatasi insomnia atau susah tidur. Mungkin sudah tidak asing lagi ya penyakit insomnia ini untuk saudaraku yang mungkin saat ini ada yang pernah mengalami. Susah banget tidurnya. Resah, gelisah, susah tidur kadang sampai larut malam, kadang sampai pagi hari baru bisa tidur. Kandungan magnesium yang terdapat pada garam ini dipercaya dapat merangsang tubuh yang menimbulkan rasa kantuk. Pasalnya, magnesium itu dapat membantu tubuh memproduksi hormon melatonin yang akan membuat saudaraku itu merasa ngantuk. Untuk itu bagi saudaraku yang sering mengalami insomnia, maka dianjurkan mandi air hangat dengan campuran garam. Insomnia itu biasanya terjadi karena pikiran saudaraku yang sedang stres, sehingga membuat saudaraku itu mengalami sulit tidur. Maka dari itu, dalam hal ini, air hangat dengan campuran garam itu bisa membantu mengembalikan kesulitan tidur dengan membuat tubuh saudaraku menjadi lebih rileks. Kemudian, nanti saudaraku akan merasakan diri hasilnya. Di situ tingkat kesetresan kita akan turun dengan sendirinya, tubuh kita lebih rileks, akhirnya urat-urat kita semuanya mengendor, dan kemudian bisa istirahat. Gitu ya. Yang kelima, ini dengan metode seperti ini juga bisa mengatasi flu dan sakit kepala. Ketika saudaraku sedang flu atau sakit kepala, sebaiknya coba dulu dengan metode air hangat yang dicampurkan dengan garam ini tadi. Nah, sebab hal ini memungkinkan saudaraku menghirup uap itu sebagai dekongestan atau obat pernapasan alami menariknya energi yang positif dari tubuh kita. Dan mandi air hangat itu juga dapat bisa membantu melancarkan sirkulasi darah kita menuju otak. Sebab itulah sakit kepala itu akan berkurang. Untuk hasil lebih maksimal saudaraku bisa menambahkan aromaterapi seperti peppermint, daun lavender dan sebagainya. Untuk apa? Agar bisa untuk membantu Anda menjadi lebih rileks seperti yang sudah bagus disebutkan tadi. Jadi untuk flu, pilek, sakit kepala itu bisa dicoba dengan metode seperti ini saudara. Ya. Kemudian yang keenam, untuk meredakan iritasi kulit, peradangan atau iritasi pada kulit seperti eksim, kutu air, jamur, itu bisa diatasi dengan cara seperti ini. Yang mana kalau air hangat ini dicampurkan dengan garam, senyawa yang terdapat pada garam ini telah terbukti secara ilmiah dapat meredakan berbagai peradangan yang terjadi pada kulit. Kemudian, yang ketujuh, melancarkan sistem pernapasan. Sistem pernapasan yang terganggu biasanya karena memiliki infeksi atau alergi. Nah, akibatnya akan terjadi penumpukan lendir pada sistem pernapasan kita. Dan lendir yang menumpuk ini bisa saudaraku atasi dengan mandi menggunakan air hangat. Tentunya
bisa menambahkan garam untuk hasil yang lebih maksimal. Air hangat dan garam ini bisa untuk membantu melancarkan sistem pernapasan saudaraku yang tersumbat oleh lendir. Nah, disitulah nanti akan dirasakan rasa yang lebih lega, lebih enak untuk bernapas. Nah, lakukan saudaraku, lakukan sehari 1 kali. Nah, agar saudaraku bisa bernapas secara normal kembali, itu lakukan saja. Pagi hari itu yang lebih penting. Terbangun dari tidur, gunakan mandi dengan rendaman air garam dan air hangat ini tadi. 1 kali saja, ya. Supaya apa? Supaya saudaraku bisa bernapas secara normal kembali. Nah, baiklah sahabat jalan surga yang dirahmati Allah, jika kita telusuri lebih dalam lagi, garam ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan nutrisi dan mineral yang ada pada garam itu bisa membantu menyeimbangkan gula darah, menjaga kekuatan tulang, mengatur metabolisme, dan akhirnya akan menjadi kekebalan tubuh. Maka dari itu, salah satu yang membuat kita tidak mudah terserang penyakit adalah dengan mengkonsumsi garam. Itu dari sisi kesehatannya. Lain lagi jika kita menilai garam itu dari sudut pandang metafisika. Baiklah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah. Jadi rahasia dari mandi air garam ini adalah untuk memperkuat tubuh kita, baik secara fisik maupun secara spiritual. Sehingga aura positif pada tubuh kita itu akan terpancar dan terlihat lebih awet muda. Untuk segi spiritual, mandi air garam ini dapat dilakukan seminggu 2 kali. Tetapi kalau itu untuk kesehatan biasa, bisa saudara lakukan setiap hari, baik itu di waktu pagi atau sebelum melakukan aktivitas maupun sore hari setelah beraktivitas atau sebelum beristirahat. Nah, silakan pilih saja jam dan waktunya. Dan nilai plusnya saudaraku, dalam pandangan spiritual, kalau kita sering menggunakan garam ini dicampur dengan air hangat untuk mandi, maka itu akan menetralisir semua energi negatif, baik itu kiriman santet, tenung, gendam, guna-guna, pelet, black magic dan sebagainya. Itu biasanya akan susah untuk memasuk ke dalam tubuh kita. Bisa menetralisir, menangkal. Sama saja kalau obat-obatan menangkal radikal bebas. Jadi dengan metode sering mandi air garam ini juga bisa menangkal kekuatan sihir, buhul, santet, tenung, guna-guna dan sebagainya. Dan bagi orang yang sering menggunakan metode seperti ini biasanya paling tidak suka makhluk halus itu mendekatinya. Makhluk halus pasti biasanya menjauh. Makhluk gaib itu menjauh, tidak mau mendekati kita. Nah, itu nilai plusnya. Jadi wajib diketahui saudara. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada di rahmatullah Allah. Terima kasih untuk saudaraku yang sudah menyempatkan menyimak video dan audio hingga selesai. Semoga ini bermanfaat. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian, dalam kata-kata atau ucapan ini ada yang salah dalam penyampaiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih sekali lagi telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Besar harapan gue sendiri bisa bermanfaat. Silahkan untuk para pendatang baru yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun jika dianggap video ini bisa berguna. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Di akhir kata, bagus diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.